Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan masih di Gemini dan artinya kita memang masih dalam kondisi sibuk dan mungkin terlalu sibuk juga ya, karena ini square dengan Neptunus. Jadi kayak kita kehilangan core-nya gitu. Jadi mungkin kita menginginkan semua berjalan dengan sempurna. Tapi kan nggak bisa. Karena ya jawabannya satu, semua sumber daya itu terbatas, termasuk tenaga kita, keuangan kita. Kita inginnya bikin katakanlah acara ini super cool gitu ya. Dan budgetnya tentu saja butuhnya jadi besar, tapi kan nggak bisa. Tapi jangan kehilangan momen, jangan kehilangan core atau inti dari apa tujuan kesibukan kita. Kenapa kita perlu untuk kembali ke situ, dan kita punya ambisi untuk membuatnya sempurna, itu sangat-sangat manusiawi. Yang diingatkan di sini bukannya tidak boleh membuat hal sempurna. Kalau kita udah mengupayakan tapi tetap tidak bisa, jangan sampai itu membuat kita down, karena kita perlu melihat lagi yang paling penting dari semua usaha kita tuh apa, core-nya. Jadi ada yang utama, ada yang merupakan tambahan. Yang penting katakanlah reuni, bukan kemewahannya. Misalnya seperti itu. Oke, kalau kita ingin reuni ini bisa melihat saya menjadi tokoh utama dan kebanggaan saya itu Paul. Caranya adalah dengan memberi budget sekian besar untuk satu hal, untuk show atau apa. Dan ternyata show itu tidak bisa gitu. Tapi kan mereka tetap melihat upaya kita, dan menurut saya itu tidak gagal gitu, keinginan kita untuk mendapatkan perhatian khusus. Kadang-kadang kan reuni itu is all about pride, no? Kayak gitu misalnya. Jadi kita lupa bahwa reuni itu tujuannya supaya bertemu lagi. Tapi kan kita ingin bertemu lagi itu melihat saya jadi orang yang berbeda, saya orang yang keren. Tapi kan kita nggak selalu bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang. Kita bisa mengupayakan misalnya dengan ngasih pertunjukan dan kita bilang kita yang bayar. Tapi kan kalaupun itu kejadian, orang tidak selalu melihat kita dengan cara yang kita pikir kita inginkan mereka untuk berpikir seperti apa, ya. Intinya kayak saya dari tadi berusaha untuk menghibur teman-teman, nggak tahu kenapa, tapi berarti barangkali tetap kita berpikirnya, karena ini kan masih dari kemarin ya, untuk melihat Lilith, ya. Lilith itu artinya dengan cara yang berbeda, dan pada saat ini bulan kan lewatin Lilith. Jadi kita yang embody, yang mencerap energinya Lilith, ya walaupun kita tuh kan sama dengan semua orang, tapi kan yang membaca ini bisa melihat bahwa kita yang mencerap energinya Lilith. Energinya Lilith itu adalah ketika dia merasa dirinya sangat berharga, lebih berharga daripada aturan yang ada, sehingga ngotot untuk menunjukkan bahwa saya itu harus dipandang lebih tinggi, which is usahanya itu bukannya membuat orang semakin menghargai, tapi justru membuat mereka berpikir kita adalah orang yang aneh gitu ya, weirdo, aneh. Mereka akhirnya nggak mau terlalu dekat dengan kita, misalnya seperti itu. So kalau memang itu situasinya, jangan terlalu dipaksakan, toh orang juga akan punya pikiran sendiri ya, no matter what gitu ya, take it easy aja ya. Kalau saya sih tipenya gitu, saya ngotot itu udah bawaan dari sana, ada Aries ini mau ngotot kan biasa itu ya. Tapi kalau ngototnya nabrak ya, dan saya juga punya Saturnus di Aries juga, artinya memang cerita saya ngotot nabrak itu udah biasa gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, lama-lama yang saya pelajari bahwa ya saya nggak harus mendapatkan approval dari semua orang, karena memang ya beda aja gitu. Nggak perlu dicari jawabannya kenapa juga, walaupun saya pertamanya juga nyari kenapa gitu loh. Ya udah, karena
yang namanya dua kepala nggak pernah jadi satu, titik gitu aja. Dance with the divine feminine. Iya, ini Lilith feminin. Dia punya karakternya sendiri ya. Jadi ada Lilith, ada bulan juga feminin. Ada Venus feminin juga. Semua feminin. Semua energi feminin, dan kita perlu ketahui bahwa energi feminin itu begitu kaya, begitu indah. Dan itu tidak hanya pada diri seorang perempuan jenis kelamin ya. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita lahir ke dunia kan nggak pernah minta jenis kelamin laki perempuan. Dan kita setiap orang itu diberi lengkap. Yang namanya orang itu lengkap. Setiap orang lahir dengan chart lahir yang lengkap. Semuanya cerita udah ada di situ. Nggak ada cerita yang bolong bahwa seorang perempuan dilahirkan karena dia kebetulan tubuhnya adalah tubuh perempuan, terus dia nggak punya energi maskulin sama sekali, kan nggak mungkin. Selalu ada Mars di situ yang maskulin, selalu ada Jupiter, selalu ada Saturnus, semua energi maskulin yang lain yang jumlahnya banyak sekali ada di setiap chart. Nah, ada juga feminin dengan semua keunikannya. Inilah yang tapi saya juga belum pernah dapat kartu ini, jadi mungkin ada baiknya saya membaca panjang atau tidak. Lumayan, jadi saya baca dulu sebentar. Iya, saya udah membaca puisinya. Intinya adalah energi feminin itu kaya dan dia tidak pernah sendiri. Ini adalah kekayaan semesta di mana ada berbagai energi, termasuk kalau kita mau membuat menjadi dualitas ya, karena sebenarnya nggak cuma dua ya, dualitas itu ada energi feminin dan maskulin, dan itu membuat semua pergerakan di dalam semesta ini. Karena kalau dia nggak bergerak, karena kalau energinya stagnan, maka yang banyak sekali hal-hal yang tidak enak gitu ya, yang buruk gitu. Misalnya sih kalau matahari dan bulan itu nggak pernah bergerak, maka kan nggak pernah ada bulan purnama gitu kan, atau betapa pahitnya gitu ya air kalau misalnya stop ya, kayak itu kalen bahasa Jawa apa namanya, comberan apa ya, maaf ya, air pembuangan. Kemudian begitu juga bitterness yang ada di air laut kalau air laut itu tidak bergerak. Jadi energi feminin maskulin itu membuat pergerakan seperti angin ya, angin ada udara panas dingin, dan itu kan setiap saat, setiap hari ada yang berpola, ada yang tidak. Tapi yang jelas gerakan angin itu pun bukan hal yang ajaib. Kita udah biasa nonton ramalan cuaca, bahkan kita bisa tahu kapan hujan itu sampai jam berapa, sampai berapa lama, itu kan semuanya ada. Dan itu karena ada pergerakan dua energi tadi. Itu sih isinya. Tadi kita ngomong apa ya, kenapa sampai di situ ya? Oh, karena kita kecewa sepertinya ya. Mudah-mudahan sih bukan itu ya. Tadi bahasan untuk astrologinya juga lumayan panjang. Dan kalau kita lihat di sini 3 kartunya dari Lenormand tuh semua hal yang positif ya. Dan ini adalah hadiah terindah sebenarnya ya, bahwa kita mampu melihat lingkungan kita dengan cara pandang yang positif. Dan kita bisa memberikan pesan yang positif untuk situasi hari ini. Iya, jadi apapun situasinya, barangkali akan banyak menimbulkan orang mengatakan hal yang tidak terlalu positif ya, which is kemudian siapa yang disalahkan gitu ya. Dan kita yang mampu melihat setiap detik bahwa setiap pergerakan itu hanya hukum fisika gitu ya, bahwa ini kan hanya pergerakan dinamika aja. Kalau kayak matematika, semua lingkungan kita itu semua adalah matematika, dan kita tidak merasa harus menyalahkan sesuatu itu kayaknya yang keluar. Anyway, oh ya udah. Ini take action. The time has come to take action. Your angels are waiting for you to take the next step so that they can assist you along the path to your dreams. Do away with
procrastination and uncertainty in your heart, you know what to do, get going. Ya, jadi kayaknya mungkin buat beberapa ini adalah ketika kita masih berfokus dengan banyak sekali informasi seliweran gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata yang jelas tadi, itu semua hukum matematika bisa dilihat kayak ramalan cuaca, semuanya tuh ada garisnya. Ya, setiap individu tuh punya garisnya sendiri dan kita bisa prediksi sebenarnya, bisa antisipasi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah action buat diri kita. Jangan terlalu teralih dengan 1000 narasi, 1000 kebutuhan, 1000 kepentingan banyak orang. Fokuskan pada diri sendiri. Ya, tadi sepertinya di astrologi juga begitu. Oke, ini mengantarkan kita pada 3 kartu yang rumit juga. Pertama, integrity. Align your action so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. Dan ini kartu masa lalu. Jadi, ini berlaku buat teman-teman yang sudah punya integritas diri dalam arti kata, kita udah tahu value-nya kita, betapa berharganya kita, dan kita sudah bisa memisahkan mana yang kita dan mana yang bukan kita. Tetapi kita tahu itu saling terkait. Namun kita bisa melihat mana yang core, ya. Core, kembali lagi ke kata core dari yang lainnya. Kemudian, listen to your intuitive feeling. Your body is receiving accurate messages from the divine, ya. Ini dengarkan tubuh itu sebenarnya kalau buat saya real ya. Jadi termasuk kalau buat makanan, ya, apa yang saya makan itu badan saya akan bercerita. Kalau badan saya menolak, dia akan memberi saya rasa sakit. Dan karena saya tipe orang yang niteni, jadi saya selalu mencari jawaban terhadap sesuatu. Itu udah anugerah ya, nggak bisa diapa-apain. Jadi saya selalu berakhir pada paling tidak asumsi, oh kalau gini nanti saya begini. Nah, jadi kadang-kadang saya datang ke satu tempat dan saya nggak bisa konsentrasi, kepala saya sakit, nggak tahu kenapa. Oh, ternyata pesannya adalah jangan dengerin dia, karena dia memang nggak fokus, dia membuatmu teralih. Jadi badan saya sudah bercerita tertentu gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang niteni tadi ya, yang bersedia untuk melihat detail dan mencoba menghubungkan antara pesan yang lebih tinggi dengan apa yang dikatakan badan kita, mungkin juga sudah bisa merasakan sesuatu gitu terhadap keanehan atau ya pesan tertentu dari lingkungan. Dan di sini ada crown chakra sebagai kartu untuk masa depannya atau potensi kedepannya adalah pay attention to your ideas as they are messages of true divine guidance sent in answer to your prayers, ya. Jadi kalau kita berdoa, kita kan ngomong langsung ya. Kalau kita kan biasa begitu ya. Ngomong aja seolah-olah kita memang terkoneksi, selalu nggak pernah terlepas gitu, karena kita selalu merasa hidup terhubung gitu ya. Mau ngapain juga, yang paling kecil di sel kita juga nggak ada yang lepas gitu ya. Halo, sel itu ada yang namanya RNA, DNA dan segala macam. Itu betapa rumitnya itu, kalau bikin buku itu tebel banget ya. Itu padahal kecil banget, kita nggak bisa lihat. Jadi menandakan bahwa kita tuh nggak pernah bisa memahami secara besar. Tetapi kita tahu bahwa setiap detil di dalam tubuh kita itu punya koneksi dengan kita kalau kita mau mendengarkan mereka. Dan karena ini kartu masa depan, maka ya itu yang terjadi kalau kita mulai belajar mendengarkan apa yang dikatakan tubuh kita. Dan barangkali tubuh tidak hanya tubuh fisik sekarang ya, karena semakin sensitif, semakin dilatih. Semua orang, apapun yang dilatihkan itu akan selalu semakin tahapnya meningkat. Nah, bisa meningkat menjadi crown chakra. Crown chakra itu udah di luar badan kita kan, dia crown itu kan mahkota, jadi udah di atas kita, dan itu adalah cakra yang tinggi yang menggunakan kemampuan intuitif kita, kemampuan spiritualitas kita. Oke.
Ini semua kartu minor arcana ya. Saya coba lihat di sini, free yourself, finding a solution, reclaiming personal power. Ya. Kalau di sini artinya yaitu tadi. Ini kayaknya lebih spiritual ya. Saya ambil yang spiritual dulu ya. Kita melepaskan diri dari badan fisika. Jadi kayak kita mencoba untuk masuk ke dunia spiritualitas dengan meditasi yang semua orang udah tahu caranya. Challenge-nya adalah iya kita masih struggling di sini, nggak bisa gitu loh. Jadi apapun pikiran tentang duniawi ya, mungkin juga dari suhu, capek, lapar, kekenyangan, dan lain sebagainya, itu membuat kita makin susah untuk masuk ke dalam diri kita. Advice-nya adalah obligation. Kita harus memberi dorongan kepada diri kita, kita harus bisa. Kita perlu untuk melangkah ke tahap yang lebih tinggi. Kita perlu melangkah lebih tinggi. Usahakan lagi. Iya susah. Kita tenangkan pikiran kita. Iya, pikiran kita tuh seperti anak kecil yang pengen lari sana sini, dan kita semakin menahan anak kecil untuk tidak lari, kita marah ke mereka, semakin mereka nggak bisa dikendalikan dan kita marah sendiri gitu ya, makin nggak bisa konsentrasi. So let go, biarkan pikiran kacau kita itu bergerak, lepaskan, terima dia perlahan. Kemudian withdrawal, iya kita bisa naik sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ini semua kartu adalah kartu tentang meditasi. Kartu tentang meditasi. Kita bisa bercerita di level lain sih, barangkali ini adalah situasi di mana kita udah nggak suka gitu ya, tapi kita masih berpikir 1000 kali untuk keluar dari situasi ini, tapi memang akhirnya kita bisa berpikir udahlah, cuekin aja. Terus challenge-nya adalah ya memang sukar untuk keluar dari sini karena kita udah pernah janji or something gitu ya, tapi kembalikan lagi pada apa yang menjadi tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita ke diri sendiri, ke orang lain, apapun itu, dan fokus pada apa yang membuat kita berhasil dari semua tanggung jawab kita. Dan kalau memang orangnya masih nggak terlalu peduli ya, masih ngomel atau masih apapun, ya udah gitu, kita mau ngomong apa lagi, yang penting kan kita udah mengupayakan. Itu sih bisa dilihat dengan cara seperti itu. Kalau dari spirit guides, because you are spiritually aware and awake, you are bringing more light into the world, simply just being. Iya, kembali lagi ini sama dengan tadi cerita panjang lebar tentang spiritualitas ya. Karena kita punya kesadaran tentang spiritualitas, dan itu spiritualitas itu kan kita tunjukkan dalam keseharian itu dengan kesadaran melihat lingkungan. Lingkungan itu kita lihat bukan sebagai drama, tetapi hitungan matematika. Semuanya ada ceritanya sendiri, semua ada babnya sendiri, tapi bab itu tidak harus mempengaruhi kita dalam drama, tetapi hanya dalam hitungan dan prinsip-prinsip matematikanya aja. Itu spiritual. Dan karena kita paham semua titik itu adalah matematika, itu kan logika ya. Jadi kalau ada orang ini gimana sih nih, kayaknya ngomongnya ceritanya panjang lebar penuh drama, tapi kita tahu core-nya itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya mau diapain lagi ya, kalau 1 tambah 1 ya 2, biar ceritanya bulatnya kayak apa, 1 tambah 1 ya sama dengan 2 gitu ya. Jadi kalau kita melihat kemudian kita komentar, ya komentar kita ya setara dengan apa adanya, walaupun ceritanya bisa bolak-balik, cerita tentang pengkhianatan whatever, itu pengkhianatan itu datangnya dari mana ya, dari 1 tambah 1 tadi gitu kan begitu mudah. Sehingga kita ketika punya kesadaran tinggi tentang lingkungan kita bisa memberi cahaya kepada mereka. Karena kalau orang yang masih terjerat dengan dramanya, itu semua nempel di badan kayak honey ya.
ya dia nggak bisa ngelihat apa adanya. Kalau kita punya jarak melihat itu bukan drama tetapi hitungan matematika, maka kita bisa mengatakan sesuatu tentang itu. Itu logika saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Take it hanya kalau resonate. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.